Tuan Tanah adalah dewa. Bab 635. Keesokan harinya pun tiba dalam sekejap mata. Hujan turun deras sepanjang malam dan belum juga berhenti. Namun, konferensi Raja Pembunuh tidak ditunda karena hujan dan tetap diadakan seperti biasa pada waktu yang dijadwalkan. Di puncak gunung, ada sekitar 100 orang berdiri tersebar, terbagi dalam puluhan kelompok dengan jumlah yang berbeda-beda, mulai dari 2 atau 3 orang hingga lebih dari 10 orang. Pakaian mereka juga berbeda-beda, dan beberapa berpakaian sangat aneh. Orang-orang ini adalah para pembunuh dari berbagai negara dan daerah. Mereka datang dari jauh untuk berkumpul bersama guna berpartisipasi dalam acara besar di dunia pembunuh ini. Jika bukan karena konferensi Raja Pembunuh, akan sulit bagi para pembunuh yang tergabung dalam organisasi berbeda untuk berkumpul. Beberapa dari mereka tidak ikut serta, tetapi hanya datang untuk mengawal jalannya acara. Menurut aturan, orang-orang ini tidak diperbolehkan masuk ke hutan tempat berlangsungnya babak penyisihan, jika tidak mereka akan dianggap sengaja mengganggu jalannya acara dan akan dibunuh tanpa ampun. Dalam 2 hari kompetisi pendahuluan berikutnya, semua pembunuh akan menghadapi ujian hidup dan mati di mana mereka akan berada di ambang kematian. Setiap orang akan bepergian dengan beban yang ringan, membuang semua peralatan hutan hujan yang mereka bawa sebelumnya, dan hanya membawa barang-barang penting seperti senjata dan obat-obatan. Qin Ming juga bepergian dengan ringan, tetapi ia masih mengenakan masker gas di wajahnya agar tidak dikenali. Tujuan utamanya ikut serta dalam konferensi Raja Pembunuh kali ini adalah untuk membalas dendam kepada si pembunuh, tetapi setelah berkeliling, ia menemukan bahwa si pembunuh tidak muncul di tempat berkumpul ini. Dengan kata lain, Killer mendaftar untuk kompetisi dari 3 lokasi pertemuan lainnya, yang membuat Qin Ming cukup tertekan. Dia hanya bisa melewati babak penyisihan dan bertemu Killer di final. The Killer adalah yang terkuat di antara semua organisasi pembunuh di dunia. Meskipun lebih dari separuh dari 10 pembunuh teratas tewas dalam misi membunuh Qin Ming, masih ada pembunuh lain dan lolos babak penyisihan bukanlah masalah. Ketika Qin Ming sedang berjalan-jalan, dia menemukan 5 anggota pembunuh harimau bertaring tajam di antara kerumunan. Tato harimau bertaring tajam di bahu mereka tidak dapat disembunyikan dari pandangan Qin Ming. Pembunuh bergigi pedang juga telah mencoba membunuh Qin Ming. Karena tidak dapat menemukan pembunuhnya, Qin Ming berencana untuk memulai dengan pembunuh bergigi pedang dan mengumpulkan lencana perak pada mereka pada saat yang sama. Tanpa orang-orang ini sadari, Qin Ming meninggalkan tanda kesadaran spiritualnya pada mereka agar lebih mudah melacak mereka. Pada saat yang sama, sebagian besar pembunuh yang berpartisipasi melihat-lihat, mengidentifikasi organisasi tempat para pembunuh lainnya berasal, mencari pembunuh dengan orang yang lebih sedikit dan kekuatan yang lebih lemah sebagai target, membunuh mereka terlebih dahulu, dan merampas lencana mereka. Natasha berdiri di atas pohon besar dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, matanya berbinar seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Dia melompat turun dengan ringan dan berlari ke arah barat laut. Pemimpin. Tak lama kemudian, Natasha muncul di depan 3 pembunuh wanita. Wanita bertopeng yang memimpin adalah Dark Knight Rose. Dark Knight Rose mengangguk. Awalnya dia membawa 4 pembunuh Dark Knight Angel bersamanya, tetapi sekarang hanya tersisa 2, dan 2 lainnya hilang. Di mana Scorpion dan Red Rose? Mengapa aku tidak bisa melihat mereka? Natasha tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah kedua pembunuh wanita lainnya menjadi gelap, mata mereka menampakkan kebencian, dan mereka mengatupkan gigi. Dark Knight Rose mengenakan topeng, jadi ekspresinya tidak terlihat, tetapi matanya memancarkan 2 sinar dingin. Dia berkata dengan nada dingin, kami disergap di jalan, dan Poison Scorpion dan Red Rose sayangnya terbunuh. Apa? Mereka mati. Mendengar ini, Natasha langsung sedih. Meskipun sebagian besar pembunuh berdarah dingin, dia, Scorpion, dan Red Rose telah berlatih bersama sejak kecil dan tumbuh menjadi pembunuh bersama. Mereka telah menjalankan banyak misi bersama. Mereka berbagi hidup dan mati dan sedekat saudara. Sekarang setelah dia tahu bahwa saudara perempuannya yang baik telah terbunuh, dia tidak dapat menahan perasaan sedih, dan berkata dengan nada sedih, aku juga disergap. Untungnya, Qin. Ada di sampingku, kalau tidak aku tidak akan dapat melihatmu. Kamu juga mengalami penyergapan. Apakah kamu tahu identitas pihak lain? Dark Knight Rose bertanya dengan dingin. Natasha mengangguk dan berkata, Qin menangkap salah satu dari mereka dan memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka adalah pembunuh Scarlet Cross. Karena mereka memasang sensor medan biomagnetik holografik di hutan lebat, mereka dapat secara akurat menemukan penyusup dan menyergap mereka. Scarlet Cross. Dark Knight Rose melontarkan beberapa patah kata dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, utang darah harus dibayar dengan darah. Jangan biarkan aku bertemu mereka, atau aku akan membunuh mereka semua, tidak akan ada yang hidup. Sebelumnya, ketika Natasha berdiri di pohon mencari Dark Cross dan yang lainnya, dia juga mencoba mencari pembunuh Scarlet Cross di antara kerumunan, tetapi pembunuh Scarlet Cross tidak memiliki ciri-ciri yang jelas, dan ada banyak organisasi pembunuh yang berkumpul di sini, membuatnya sulit untuk diidentifikasi. Ketua, apakah Anda masih akan berpartisipasi dalam konferensi pembunuh berikutnya? Menurut pendapat Natasha, Dark Cross kehilangan 2 pembantu yang cakap dan tampaknya kalah jumlah. Akan lebih baik baginya untuk mundur, jadi dia ingin menasihatinya. Aku akan berpartisipasi.
Tidak peduli kesulitan apa yang akan kuhadapi, aku harus berpartisipasi. Dark Knight Rose berkata dengan tegas. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, Natasha tahu betul sifat keras kepala Dark Rose. Sifatnya lebih kuat daripada pria. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan pernah mundur bahkan jika dia terbentur tembok, dan tidak ada yang bisa membujuknya. Natasha tidak dalam posisi untuk membujuknya, jadi dia berubah pikiran dan berkata, mengapa kita tidak bertindak bersama dengan Qin? Kita bisa saling menjaga. Jika kita menghadapi musuh yang kuat, setidaknya kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya, dan akan relatif mudah untuk melewati babak penyisihan. Bukan hal yang aneh bagi beberapa organisasi pembunuh untuk bergabung atau membentuk aliansi untuk memasuki final, dan itu tidak melanggar aturan. Namun pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa menjadi raja pembunuh, dan begitu mereka mencapai final, aliansi akan bubar. Tidak perlu. Aku tidak perlu bergabung dengan orang luar. Aku harus mengandalkan kemampuanku sendiri untuk merebut tahta raja pembunuh dan membuktikan bahwa aku adalah pembunuh wanita terkuat. Ada kesan mendominasi dalam nada bicara Dark Knight Rose, yang tidak kalah dari nada bicara pria kompetitif. Pada titik ini, Natasha tampak ragu-ragu. Yang satu adalah pemimpin Dark Rose, dan yang satu lagi adalah kekasihnya. Dia tidak tahu harus menolong siapa. Dark Knight Rose tampaknya melihat dilema Natasha dan berkata, kamu harus terus mengikutinya. Jika aku bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan, aku tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar Raja Pembunuh. Qin Ming juga melihat Natasha menemukan Dark Knight Rose, tetapi dia tidak pergi untuk menghindari menarik perhatian. Jika identitasnya terungkap, itu akan membawa masalah bagi Dark Knight Angel. Tepat pukul 9 pagi, seorang pria parubaya dari panitia berdiri di depan tenda besar yang menyerupai yurt dan berteriak keras. Babak penyisihan turnamen Raja Pembunuh telah resmi dimulai. Semoga kalian semua sukses. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin sosok bergegas menuruni gunung di tengah hujan seperti anak panah tajam, diikuti oleh yang lain dari dekat. Memulai lebih dulu akan memberi Anda keunggulan, memungkinkan Anda untuk menyergap lebih dulu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menghindari penyergapan. Oleh karena itu, tidak ada yang mau tertinggal, dan hanya dalam beberapa detik, sebagian besar pembunuh yang berpartisipasi bergegas keluar. Ayo kita pergi juga. Natasha bersemangat untuk mencoba dan mendesak dengan tidak sabar. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jangan terburu-buru. Burung yang lambat akan terbang terlebih dahulu. Jika terbang keluar, ia akan menjadi mangsa orang lain. Kami akan menunggu di belakang dan mengambil yang sudah jadi. Melihat kepercayaan diri Qin Ming dan ekspresi yakin akan kemenangan, Natasha menjadi tenang dan tidak lagi cemas. Qin Ming menunggu hingga semua pembunuh yang berpartisipasi telah berangkat, dan yang tersisa adalah pembunuh yang datang untuk menemani kompetisi tetapi tidak berpartisipasi. Lalu dia membawa Natasha dan berjalan perlahan menuruni gunung, memilih arah yang dituju oleh pembunuh harimau bertaring tajam. Qin Ming telah meninggalkan tanda-tanda spiritual pada kelima pembunuh Saber-Tooth Tiger, sehingga dia dapat merasakan posisi mereka dalam jarak tertentu, sehingga lebih mudah baginya untuk mengejar dan membunuh mereka. Natasha mengenakan celana ketat kamuflase, yang menambah kesan heroik pada tubuhnya yang montok dan seksi. Ia membawa parang di punggungnya dan pistol di tangannya. Ia memiliki ekspresi tegas, dan tampak seperti pembunuh wanita berdarah dingin. Qin Ming, di sisi lain, melangkah maju dengan tenang dan perlahan, seolah-olah dia menikmati pemandangan hujan di hutan tropis daripada berjuang untuk hidupnya. Sebagai perbandingan, Natasha jelas lebih rendah darinya dalam hal temperamen. Bang, bang. Pada saat ini, suara tembakan terdengar dari hutan. Beberapa pembunuh tidak sabar untuk mengambil tindakan, secara resmi membuka tirai pertempuran pembunuhan ini. Akibat hujan deras sepanjang malam, jalan menjadi sangat becek. Di beberapa tempat, jika Anda melangkah, sebagian besar tubuh Anda akan terjebak di dalamnya. Sekalipun hujan masih deras, jejak kaki sulit dihilangkan dan dapat dengan mudah mengungkap keberadaan Anda. Hal ini menuntut penyembunyian keberadaan seseorang yang lebih tinggi, dan semuanya tergantung pada keterampilan si pembunuh. Jika seseorang ditemukan oleh orang lain dan meninggal, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki keterampilan seperti orang lain. Jika seseorang berani berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh, ia harus siap secara mental untuk menghadapi kematian. Setelah menempuh perjalanan melalui pegunungan dan hutan lebat selama setengah pagi, kelima pembunuh harimau bertaring pedang itu masih berada dalam jangkauan persepsi Qin Ming. Kelima orang ini sudah menjadi santapan Qin Ming dan pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Qin Ming tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Dia membiarkan mereka mengambil lebih banyak lencana perak sehingga dia bisa meraup keuntungan. Saat dia melaju kencang ke depan, seringai menghina tiba-tiba muncul di sudut mulut Qin Ming. Aku tidak mencari masalah, tapi masalah tetap saja mendatangiku. Apa kau benar-benar mengira aku sasaran empuk? Bagaimana mungkin aku menolak lencana yang kau tawarkan padaku? Natasha, bersiaplah untuk bertempur. Mana musuhnya? Karena hujan lebat, semua yang ada di sekitarnya menjadi putih dan penglihatannya terganggu. Natasha bahkan tidak bisa melihat hantu dalam pandangannya, dan dia tidak tahu bagaimana Qin Ming bisa merasakan musuh. Namun selama 2 hari terakhir, Qin Ming mampu merasakan bahaya setiap saat. Natasha sudah percaya pada Qin Ming tanpa ragu sedikit pun.
Dia menghunus parang di punggungnya dengan satu tangan dan memegang pistol di tangan lainnya, siap bertarung kapan saja. Ada 4 orang di pohon 30 meter di depan. Dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya anggota organisasi pembunuh di Afrika. Mereka mungkin melihat bahwa hanya ada 2 dari kita, jadi mereka menargetkan kita sebelum berangkat. Saat berbicara, Qin Ming membuat beberapa gerakan, memberi isyarat kepada Natasha untuk memperlambat langkahnya. Dia maju terlebih dahulu untuk menarik perhatian pihak lain, lalu Natasha menyusul untuk menyerang. Setelah membuat gerakan itu, Qin Ming melompat ke pohon seringan burung layang-layang, sosoknya menghilang di antara dahan dan dedaunan yang lebat, dan dia melompat maju dengan tenang. Natasha memperlambat langkahnya, menghindar dan bersembunyi di balik pohon, memanfaatkan naungan pohon untuk bergerak maju dengan tenang. Bab 636. Seperti yang dirasakan Qin Ming, lebih dari 30 meter di depan, 4 orang yang mengenakan pakaian bergaya Afrika bersembunyi di 2 pohon rimbun dan di semak-semak di bawah pepohonan. Di hutan belantara yang sangat lebat, Anda tidak dapat melihat orang dalam jarak 5 meter, apalagi 30 meter. Jika Anda disergap, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Keempat pembunuh Afrika itu menyembunyikan keberadaan mereka dengan sangat hati-hati di sepanjang jalan. Mereka memastikan bahwa mereka tidak terekspos, mengambil posisi menembak, dan menunggu mangsanya datang. Salah satu pembunuh yang bersembunyi di pohon memegang teleskop berdaya tinggi, mengamati situasi dari sudut pandang yang tinggi. Dialah yang menemukan jejak Qin Ming dan pria lainnya. Hujan yang turun membasahi lensa, mengaburkan penglihatan. Si pembunuh menurunkan teropong dan menyekanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara aneh di telinganya, seolah-olah ada sesuatu yang tajam menembus udara. Suara itu tidak begitu jelas di tengah angin dan hujan, tetapi indera tajam si pembunuh membuat hatinya bergetar, dan dia merasakan adanya krisis yang akan datang. Pembunuh itu langsung waspada, dan secara naluriah mencari sumber bahaya. Dari sudut matanya, ia melihat sekilas kilatan cahaya merah secepat kilat. Ketika ia menyadarinya, cahaya merah itu sudah ada di depannya, dan ia tidak punya waktu untuk menghindar. Saat berikutnya, cahaya merah petir menembus tepat ke leher si pembunuh, meninggalkan lubang berdarah transparan, dan darah menyembur keluar. Ah! Si pembunuh menjerit dan jatuh dari pohon, mematahkan beberapa dahan. Ia jatuh ke lumpur, air berhamburan kemana-mana dan tewas. Apa yang terjadi? Perubahan mendadak itu mengejutkan ketiga pembunuh lainnya, dan mereka buru-buru melihat ke arah pembunuh yang telah mendapat masalah. Tepat saat mereka sedang lengah, suara tembakan terdengar dan si pembunuh yang bersembunyi di pohon lain terjatuh ke tanah, tewas di tempat. Kedua pembunuh yang bersembunyi di semak-semak itu benar-benar terkejut. 2 rekan mereka tewas dalam sekejap mata, dan mereka bahkan tidak menemukan di mana musuh berada. Itu agak sensasional. Kedua lelaki itu tidak berani diganggu lagi. Mereka berbaring di semak-semak tanpa bergerak, dan sangat waspada. Suasana kembali hening, hanya suara angin dan hujan yang terdengar. Namun, hal ini membuat kedua pembunuh yang selamat merasa panik, takut musuh akan muncul entah dari mana. Qin Ming bersembunyi di pohon 3 atau 4 meter jauhnya, tubuhnya seperti bayangan hitam tembus pandang, tersembunyi di balik batang pohon. Kedua pembunuh yang juga bersembunyi di pohon dibunuh olehnya, satu tewas oleh pedang haus darah, dan yang lainnya tewas oleh senjatanya. Setelah menunggu beberapa detik, Qin Ming tiba-tiba muncul, menginjak dahan-dahan pohon, dan dengan beberapa gerakan naik turun yang ringan, seperti seekor monyet yang melompat dengan luas di atas pohon, ia mendarat di pohon tempat seorang pembunuh bersembunyi sebelumnya. Kedua pembunuh di semak-semak segera menyadari musuh yang telah muncul, mereka mengangkat senjata dan menembak ke arah pohon. Dadada, dadada. Serangkaian tembakan terdengar, dan ranting serta daun beterbangan di mana-mana, tetapi segera berhenti dan semuanya kembali tenang. Angin dan hujan terus berlanjut, tetapi ada 2 mayat lagi di tanah. Qin Ming telah menemukan tempat persembunyian kedua pembunuh di bawah pohon dan sengaja mengekspos dirinya untuk menarik perhatian mereka. Ketika pihak lain melepaskan tembakan, dia juga menarik pelatuknya. Pada saat yang sama, Natasha, yang menyelinap diam-diam, juga melompat keluar dan menembaki salah satu pembunuh dengan liar. Dia bekerja sama dengan Qin Ming untuk segera membunuh 2 pembunuh yang tersisa. Qin Ming melompat turun dan mengumpulkan lencana perak, senapan mesin ringan, dan peluru dari keempat mayat tersebut. Dia juga menemukan lebih dari selusin granat di ransel salah satu dari mereka, dan mengumpulkannya sebagai piala untuk dirinya sendiri. Natasha juga tidak tinggal diam. Ia juga mengambil senapan mesin ringan dan beberapa magasin. Karena ia tidak tahu berapa banyak musuh yang akan ia hadapi selanjutnya, senjata dan amunisi harus diisi ulang tepat waktu agar ia selalu bersenjata lengkap. Setelah mengumpulkan barang rampasan, Qin Ming dan Natasha segera meninggalkan tempat kejadian untuk mencegah suara tembakan menarik perhatian pembunuh lainnya. Mengenai organisasi pembunuh mana yang menjadi asal keempat pembunuh yang tewas itu, Qin Ming tidak tertarik untuk mengetahuinya. Siapapun yang menghalangi jalannya harus mati, itulah satu-satunya prinsipnya dalam berpartisipasi dalam kompetisi Raja Pembunuh ini. Sore harinya, hujan deras yang berlangsung hampir sehari semalam akhirnya berhenti, langit cerah, dan suhu di hutan hujan meningkat pesat dan mulai menjadi gerah. Sangat tidak nyaman mengenakan pakaian basah, jadi Qin Ming harus mengalirkan ki sejatinya untuk mengeringkan pakaian tersebut. Untungnya, pakaian tersebut tipis dan tidak memerlukan terlalu banyak konsumsi ki sejati.
Di hadapan Natasha, ia melihat uap putih mengepul dari tubuh Qin Ming, dan pakaiannya berangsur-angsur mengering. Hal tersebut membuatnya takjub dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, sayang, bagaimana caranya? Ini adalah kungfu Tiongkok kuno. Apakah kamu ingin aku membantumu mengeringkan pakaianmu dengan uap? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Natasha mengangguk berulang kali seperti anak ayam yang makan nasi. Ya, tentu saja. Sungguh tidak nyaman jika pakaian basah menempel di tubuhku. Karena pakaian Natasha sudah basah kuyup dan menempel di tubuhnya, membuat identitasnya yang sudah seksi menjadi semakin menarik. Hanya dengan melihatnya saja darah orang-orang mendidih dan menimbulkan dorongan yang paling primitif. Namun, menurutku penampilanmu sekarang sudah bagus. Pembunuh lain tidak akan tega menyerangmu saat melihatmu, dan mereka bahkan bisa menggunakan kecantikan mereka untuk merayumu. Kata Qin Ming sambil menyeringai jahat. Natasha menatap Qin Ming dengan tatapan genit dan berkata, kebanyakan pembunuh yang berani berpartisipasi dalam konferensi ini berdarah dingin dan kejam. Kecantikan tidak akan banyak berpengaruh pada mereka. Lupakan saja. Itu belum tentu benar. Setidaknya seseorang sepertiku akan bersikap lembut dan perhatian padamu. Aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, tetapi aku juga akan mencintaimu dengan baik. Goda Qin Ming. Berjalan melalui hutan purba dan terus-menerus waspada terhadap kemungkinan pembunuhan sangatlah menegangkan dan membosankan. Jika seseorang berjalan seperti ini selama 2 hari 2 malam, ia akan mati lemas. Qin Ming melontarkan beberapa lelucon untuk meredakan suasana tegang. Bajingan sepertimu tidak bisa mengendalikan diri, tidak peduli wanita cantik mana yang kau lihat. Natasha menegur sambil tersenyum. Sudah waktunya untuk bersantai setelah merasa gugup sepanjang pagi. Jangan membuatku terdengar seperti pria yang ingin tidur dengan setiap wanita yang ditemuinya dan tidak punya ambisi. Wanita cantik biasa tidak ada di mataku. Aku hanya mencintai wanita cantik sepertimu yang hanya ada satu di antara sejuta. Kata Qin Ming sambil tersenyum nakal. Karena kamu sangat mencintaiku, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkannya. Cepat keringkan pakaianku, kata Natasha genit. Hanya sedikit pria yang dapat menahan godaan dari seorang wanita cantik berambut pirang menawan seperti Natasha, yang membuat seringai Qin Ming semakin jelas. Baiklah, lepas pakaianmu. Kalau kamu butuh bantuanku untuk melepas celana dalammu, lepas juga. Tidak akan ada yang mengintip, kan? Meskipun Natasha hangat dan berpikiran terbuka, dia bukan tipe wanita yang tidak tahu malu. Tidak masalah jika dia telanjang di depan Qin Ming, tetapi dia tidak boleh diintip oleh pria lain. Qin Ming melepaskan indera spiritualnya, dan setidaknya tidak ada seorang pun dalam jarak 200 meter darinya. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku di sini untuk memastikan tidak ada yang akan memata-mataimu. Jika ada yang berani mengintip, aku akan mencungkil matanya dan membiarkanmu menginjaknya. Aku tidak takut pada orang lain, tapi aku takut padamu. Kata Natasha dengan menggoda dan menawan. Kau takut dengan apa yang akan kulakukan? Aku sudah melihat tubuhmu berulang kali. Cepat dan lepaskan. Jika kau ragu, kau mungkin akan menarik perhatian serigala liar di hutan. Natasha menatap Qin Ming dengan tatapan genit, lalu cepat-cepat menanggalkan pakaiannya dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Terima kasih atas bantuanmu, sayang. Mereka yang mampu harus bekerja lebih keras. Setelah hujan lebat berhenti, jumlah serangga di hutan berangsur-angsur bertambah. Qin Ming tidak ingin Natasha yang telanjang digigit nyamuk dan terinfeksi penyakit hutan. Dia mengagumi tubuh yang panas dan anggun di depannya, mengalirkan energi internal di tangannya, dan mengukus pakaian hingga kering. Dalam waktu singkat, semua pakaian Natasha, kecuali sepatunya, menguap karena kis sejati Qin Ming. Setelah memakainya lagi, dia tersenyum dan mengacungkan jempol kepada Qin Ming. Sayang, kamu hebat. Kamu membawa pengering rambut. Kita bahkan tidak memerlukan pengering rambut di rumah lagi. Alat ini juga ramah lingkungan dan ramah lingkungan. Tidak hanya menghemat biaya pengering, tetapi juga menghemat biaya peralatan kebugaran. Qin Ming terkekeh. Apa maksudnya? Kenapa kita berhemat untuk peralatan kebugaran? Tanya Natasha bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Karena aku. Saat berbicara, Qin Ming membuat gerakan cabul, menyebabkan Natasha tertawa dan mengumpat. Setelah keduanya berbicara, saraf mereka yang tegang benar-benar rileks. Mereka makan sesuatu dan beristirahat sejenak, karena Qin Ming merasakan bahwa pembunuh harimau bertaring tajam itu juga telah berhenti. Dengan tanda spiritual yang ditinggalkan Qin Ming pada 5 pembunuh harimau bertaring pedang, tanda tersebut dapat dirasakan dalam jarak sekitar 1 mil, jadi dia selalu menjaga jarak 1 mil dari pihak lainnya, tetapi pihak lainnya merasa sulit untuk mendeteksinya dan tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Setelah beristirahat selama lebih dari setengah jam dan mendapatkan kembali cukup energi, pembunuh harimau bertaring pedang mulai bergerak, dan Qin Ming mengikuti bersama Natasha. Ketika pembunuh harimau bertaring pedang bergerak lebih cepat, mereka juga bergerak lebih cepat. Ketika lawan bergerak lebih lambat, mereka juga memperlambat gerakannya agar tetap sinkron. Meskipun Natasha bingung mengapa Qin Ming terkadang cepat dan terkadang lambat, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia bertekad bahwa dia harus mengikuti Qin Ming, tidak peduli apakah ada tempat berbahaya atau lautan api dan pedang di depannya. Jika Anda berkonsentrasi untuk sampai di sana, diperlukan waktu sekitar 1 hari untuk menempuh perjalanan dari titik kumpul pendaftaran hingga garis akhir babak penyisihan.
Namun di sepanjang perjalanan, mereka tidak hanya harus bertarung melawan lingkungan alam yang keras, tetapi mereka juga harus bertarung dengan pembunuh lain demi mendapatkan lencana perak. Babak penyisihan akan berlangsung selama 2 hari 2 malam untuk memberi para pembunuh yang berpartisipasi waktu yang cukup untuk bertarung. Meskipun Savage Mountain mencakup daerah yang luas, para pembunuh yang berangkat dari titik kumpul yang sama semuanya menuju ke arah yang sama dan mengambil rute yang hampir sama, karena semua orang memiliki tujuan yang sama, dan mengambil jalan memutar hanya akan membuang-buang energi mereka. Sekalipun jalan memutar itu aman, kamu tidak akan bertemu pembunuh lainnya, dan kamu tidak akan bisa bersaing memperebutkan medali perak, dan kamu tetap tidak akan bisa masuk final. Harus dikatakan bahwa aturan awal konferensi pembunuh telah mempertimbangkan semua aspek, yang tidak hanya dapat memberikan permainan penuh bagi keterampilan pembunuhan para pembunuh, tetapi juga meningkatkan intensitas kompetisi. Sayang sekali seluruh proses ini tidak disiarkan secara langsung, kalau tidak pasti akan menarik perhatian. Setelah babak penyisihan dimulai, nama-nama pembunuh yang telah mendaftar untuk kompetisi dikumpulkan di 4 titik berkumpul di Savage Mountain melalui peralatan komunikasi. Panitia penyelenggara mendapati bahwa jumlah pembunuh yang mendaftar untuk kompetisi kali ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, beredar rumor bahwa banyak pembunuh yang disergap oleh para pembunuh Scarlet Cross dalam perjalanan menuju pegunungan. Bahkan, beberapa organisasi pembunuh mengalami musnahnya personel mereka. Selain itu, panitia penyelenggara juga menemukan bahwa Scarlet Cross mengirimkan pembunuh terbanyak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan ada ratusan pembunuh individu dari organisasi yang tidak dikenal. Ini sama sekali tidak normal. Meskipun fitur-fitur yang tidak biasa ini menarik perhatian panitia penyelenggara, namun fitur-fitur tersebut tidak ditanggapi terlalu serius. Bersambung.